soleh dan soleha, bertemu lagi di video pembelajaran SKI kelas 6. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Sunan Bonang. Anak soleh dan soleha, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya Sunan Bonang itu adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang memiliki nama asli yaitu Maulana Makdum. Nama ini diambil dari bahasa Hindi yang artinya cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam agama. Anak soleh dan soleha, pada waktu kecil Sunan Bonang ini belajar dengan ayahnya sendiri, belajar tentang ilmu agama. Nah, walaupun belajar dengan ayahnya, Sunan Bonang tidak semaunya sendiri, tetapi Sunan Bonang mengikuti pembelajaran bersama ayahnya itu dengan kedisiplinan yang sangat ketat. Kemudian Sunan Ampel mengirim Sunan Bonang ke negeri Pasai yang saat ini kita kenal dengan Aceh. Di sana Sunan Bonang menuntut ilmu dengan Maulana Ishak, yaitu ayah kandung dari Raden Paku atau yang kita kenal juga dengan nama Sunan Giri. Bersama Sunan Giri, beliau juga belajar kepada sejumlah ulama besar yang banyak menetap dan mengajar di negeri Pasai atau di Aceh. Sepulang menuntut ilmu dari negeri Pasai, Sunan Bonang diminta oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel untuk berdakwah di Tuban dan Pulau Bawean di utara Pulau Jawa. Sunan Bonang juga mendirikan pesantren di Tuban. Anak soleh dan soleha, Sunan Bonang menjadikan seni dan budaya sebagai media dakwahnya. Beliau mengarang lagu-lagu gening Jawa yang bertemakan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan kisah para nabi. Beliau juga mengarang dongeng-dongeng rakyat yang mengandung budi pekerti untuk mengikis kepercayaan kebatinan yang menyesatkan dan yang menyimpang dari akidah Islam. Anak soleh dan soleha, pada waktu itu wilayah dakwah Sunan Bonang itu masih berada di bawah kekuasaan Majapahit yang mayoritas beragama Hindu. Kebetulan para penganut Hindu itu sangat akrab dengan musik gamelan. Nah, dalam berdakwah Sunan Bonang itu sering menggunakan kesenian rakyat ini untuk menarik simpati masyarakatnya, yaitu dengan seperangkat gamelan bonang yang bila dipukul dengan kayu yang lunak, bonang itu akan mengeluarkan lantunan bunyi yang sangat merdu. Nah, ketika Sunan Bonang menabuh gamelan tersebut, gaung bonang itu sangat menyentuh hati para pendengarnya. Jadi, banyak masyarakat yang berdatangan hanya ingin mendengarkan lantunan suara bonang yang sangat merdu. Nah, usaha Sunan Bonang ini berhasil menarik simpati masyarakat. Ketika masyarakat sudah mulai simpati dan tertarik, Sunan Bonang mulai menyisipkan nilai-nilai Islam dalam kesenian tersebut. Jadi, secara tidak langsung masyarakat mulai mengenal ajaran Islam dengan sukacita. Jadi, mereka tidak merasa dipaksa untuk mempelajari Islam, tapi dengan mengikuti seni yang ditampilkan oleh Sunan Bonang yang sudah disisipi dengan ajaran-ajaran nilai-nilai Islam, mereka mulai belajar tentang agama Islam dengan senang tanpa ada perasaan dipaksa. Menurut Sunan Bonang, para penganut Islam itu harus menjalankan kehidupan dengan kesungguhan dan kecintaan kepada Allah. Contohnya sholat, puasa, dan membayar zakat. Selain itu, manusia juga harus menjauhi 3 musuh dalam kehidupan, yaitu dunia, hawa nafsu, dan setan. Untuk menghindari 3 musuh itu, manusia dianjurkan untuk sedikit berbicara, bersikap rendah hati, tidak mudah putus asa, dan bersyukur atas nikmat Allah. Sebaliknya, orang harus menjauhi sikap dengki, sombong, serakah, serta gila pangkat dan kehormatan. Anak soleh dan soleha, Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi.
beliau wafat di Pulau Bawean. Tetapi pada saat akan dimakamkan, ada perebutan antara warga Bawean dan warga Tuban. Warga Bawean menginginkan Sunan Bonang itu dimakamkan di pulau mereka karena Sunan Bonang sempat berdakwah di pulau tersebut. Sebaliknya, warga Tuban juga tidak mau terima karena mereka menginginkan Sunan Bonang itu dimakamkan di Tuban. Tapi konon pada malam kematiannya ada sejumlah murid dari Tuban mengendap-endap ke Bawean untuk mencari jenazah, untuk mencuri jenazah sang Sunan. Nah, keesokan harinya ketika dilakukan pemakaman, anehnya jenazah Sunan Bonang itu tetap ada di Bawean dan ada di Tuban. Oleh karena itu, sampai sekarang makam Sunan Bonang itu ada di dua tempat, yaitu satu di Pulau Bawean dan satunya lagi di Tuban. Anak soleh dan soleha, demikianlah perjalanan dakwah dari Sunan Bonang. Nah, adapun karya dan peran dari Sunan Bonang itu diantaranya, yang pertama, beliau membuat karya sastra yang disebut dengan Suluk Sunan Bonang berupa tembang tamsil, salah satunya adalah Suluk Wijil. Kemudian yang kedua, beliau mengubah gamelan Jawa yang pada saat itu sangat kental dengan nuansa Hindu dengan memberi nuansa baru. Nah, salah satu karya Sunan Bonang adalah tembang Tombo Ati. Yang ketiga, beliau adalah seorang dalang yang sangat piawai, sehingga masyarakat sangat menyukai apa yang ditampilkan oleh beliau, dan beliau sangat suka mengubah lakon dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap pertunjukan seninya. Nah, anak soleh dan soleha, dari apa yang sudah kita pelajari tentang Sunan Bonang, ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari pribadi Sunan Bonang dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, beliau adalah penyebar Islam yang tekun dan pantang menyerah. Kemudian yang kedua, beliau merupakan seniman yang kreatif dalam mengembangkan media dakwah. Yang ketiga, mempunyai toleransi yang tinggi dalam berdakwah. Anak soleh dan soleha, demikianlah lanjutan video pembelajaran tentang Sunan Bonang. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.